Jika tadi seorang ibu rumah tangga sudah mengisi sesi kedua yang pertama, kali ini dengan latar belakang seorang PNS, guru SD, dan bergabung di 3i Network pada bulan Februari 2015, di mana bertempat tinggal yang sama di Bali, kita akan mendengarkan seorang Gold Agency akan membawakan kisahnya. Dan kita akan belajar juga seperti apa perjalanannya di bisnis ini dan bagaimana bisa mengenal 3i di awalnya. Untuk itu, Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut Pak I Gede Guna Harta. Selamat malam Pak Gede. Ya, selamat malam juga Pak Frans. Apa kabar? Luar biasa. Ya, sehat-sehat selalu ya Pak Frans ya. Sehat semua buat mitra 3i seluruh Indonesia dan di luar negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Ya. Nah, Pak Gede Gunaharta mungkin boleh sedikit cerita flashback ke belakang ya, karena juga masih banyak yang baru nih di partisipan belum kenal asal muasal gimana sih Pak Gede dulu kesibukannya apa sih, bener nggak sih PNS guru SD? Mungkin bisa diceritakan sedikit profesinya dulu tuh seperti apa? Silakan Pak Gede. Oke, terima kasih Pak Frans ya. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gede Gunaharta. Saya tinggal di Tabanan, Bali ya. Kalau teman-teman pernah ke Pura Tanah Lot ya, pura yang ada di pinggir pantai itu, nah saya dekat ya, kurang lebih 5 kilometer dari Tanah Lot. Baiklah Pak Ibu, di sini di awal saya menjalankan bisnis ini yaitu tepat sekali di hari ulang tahun saya Pak Ibu. Di 4 Februari tahun 2015. Ya, Februari nanti 2021 ini tepat 6 tahun saya sudah di bisnis 3i Networks. Nah, pada saat itu kondisinya seperti ini Pak Frans. Pada saat itu kondisi saya itu sangat banyak utang juga ya. Saya pernah ikut dulu bisnis MLM produk, itu pun modalnya lumayan besar dan di sana saya gagal sama sekali, tidak dapat bonus seperti itu ya. Bahkan hutang yang numpuk. Nah kemudian pada saat itu juga saya baru banyak cicilan juga dengan gaji seorang guru saja itu, kalau saya ditawarkan investasi itu nggak mungkin Pak Ibu ya. Nah, waktu itu pada saat saya ditawarkan, saya sangat bersyukur tentunya Pak Ibu, dengan mentor saya Bapak Budi Santoso, beliau datang pada saat yang tepat Pak Ibu. Pada saat itu saya berdoa, pada ulang tahun itu berdoa tiup lilin Pak Ibu ya, saya ingin perubahan hidup, saya nggak mau hutang terus ya, karena mungkin Pak Ibu tahu, setiap akhir tahun ajaran itu kan ada murid-murid nabung biasanya Pak Bu ya, setiap hari Senin nabung. Kemudian akhir ajaran tuh harus dikembalikan tuh Pak Bu. Nah kemudian saya setiap tahun terus harus mengembalikan uang murid karena saya pinjam duluan kayak gitu ya. Jadi saya ibaratnya udah kapok Pak Bu, udah sering dimarahin dengan orang tua gitu kan. Terus setiap akhir tahun itu kelabaan terus kembalikan uang tabungan murid kayak gitu. Jadi di sana saya berdoa Pak Bu ya, saya ingin perubahan hidup seperti itu. Dan tentunya nggak mungkin Tuhan itu langsung memberikan sekejap mata rezeki ya, nggak mungkin memberikan rezeki begitu saja. Tapi rezeki itu datang dari uluran tangan beliau berupa melalui leader saya, pelatih pramuka saya tepatnya Pak Pran. Beliau adalah Bapak Budi Santoso ya. Terima kasih Pak Budi, seorang silver agensi saat ini ya. Nah, mengapa saya percaya dengan beliau, karena beliau yang melatih pramuka saya, karena dulu tidak hanya sebagai seorang guru Pak Ibu, di sela-sela waktu luang juga saya sempat ngajar pramuka, bahkan sangat sibuk sekali Pak Ibu ya, full itu pulang dari sekolah saya ada ngajar les kayak gitu ya, ngajar pramuka. Jadi sebenarnya kalau dari segi waktu untuk menjalankan bisnis saya juga awalnya menolak ya, saya nolak karena saya bilang sibuk full time ya, bahkan sampai sore malam ngajar les. Jadi awalnya saya nolak ditawarkan, tapi setelah Pak Budi menjelaskan tentang sistem marketing plan-nya sangat simpel, kita hanya boleh buka 3 jalur seperti itu Pak Bu ya. Buka 3 jalur itu ketika kita dapat nasabah lebih dari 3, kemana ditaruh lagi Pak Bu ya, nasabah keempat, kelima, seperti itu. Nah itulah yang membuat saya gabung, gara-gara hanya boleh buka 3 kelompok nasabah ini. Dan luar biasanya
mentor saya Bapak Budi Santoso itu memperlihatkan sebuah daftar nama Pak Ibu. Nah, di sini Pak Ibu wajib di awal harus punya daftar nama. Seperti mentor saya Pak Budi Santoso memperlihatkan daftar nama. Daftar nama tersebut sebagian besar saya kenal. Teman-teman guru, teman-teman ngejar pramuka, kepala sekolah, sebagian besar saya kenal Pak Ibu. Nah, kemudian beliau menawarkan seperti ini. Kalau Kak Gun tidak bergabung hari ini, tidak memutuskan hari ini, nah, bisa jadi di sini duluan gabung kayak gitu. Seharusnya Kak Gun yang duluan bisa gabung dan mereka jadi timnya Kak Gun, jadi omset Kak Gun bisa jadi satu saat kalau misalnya menunda. Nah, saya awalnya mau menunda waktu itu, ya nundalah bulan depan untuk ngatur keuangan dulu. Saya nggak bisa nunda lagi gara-gara diperlihatkan daftar nama dan ada janji temu juga. Waktu itu masih zamannya BBM ya, diperlihatkan ada chat BBM mau janjian hari Sabtu, ada juga janjian hari Minggu. Jadi saya khawatir Pak Ibu, kalau saya menunda bulan depan bisa jadi teman-teman saya itu duluan gabung seperti itu. Nah, jadi saya langsung putuskan hari itu juga, walaupun dengan cara minjam di awal Pak Ibu. Ya, saya minjam di awal dengan cara minjam itu saya berjuang maunya biar dapat elit Pak Ibu. Tapi nyatanya sama sekali nggak bisa dapat elit ya. Saya gagal waktu itu. Saya bukan orang hebat ya, bukan seperti kakak ipar saya tadi itu. Beliau Moge Esri dalam waktu sebulan sudah bisa dapat elit ya gitu ya. Kalau saya tidak Pak Ibu, karena saya orangnya sedikit pemalu ya. Saya orangnya introvert, kemudian tidak terlalu banyak bergaul gitu ya. Jadi sama juga ya, keluarga dulu yang nolak ya, terutama ibu saya ya, marah-marahin, aduh jangan ikut gitu-gituan gitu kan. Pokoknya udah di jas lah ya, nggak dikasih kayak gitu. Keluarga pertama kali nolak, kemudian hanya gabung 3 aja saya dapat nasabah di awal. Nah, tapi luar biasanya walaupun saya dapat nasabah 3 seperti yang sistem disampaikan oleh Bapak Budi Santoso, kalau di penjelasan marketing plan tadi kalau bisa dapat nasabah 3 kan kurang lebih 200.000 bonusnya Pak Ibu ya. Tapi luar biasanya bonus saya di awal 317.000 Pak Ibu. Ya, walaupun belum bisa gratis bayar premi, tapi saya lumayan kaget juga. Wah, kok bisa gitu kan? Kok bisa 317? Karena di awal saya nggak ngerti tentang bonus-bonus, tentang elit, tentang bonus level, posisi dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti Pak Ibu. Yang saya ngerti di awal satu nasabah 50.000 gitu aja saya ngerti ya. Nah, saya mulai kepo jadinya ya. Awalnya saya nggak pernah datang ke pertemuan Pak Ibu. Saya nggak pernah datang ke pertemuan karena saking sibuknya ya, saya masih kuliah juga waktu itu, masih nyusul sarjana ya, karena saya tamat D2, sudah daftar PNS gitu ya. Jadi baru saya nyusul S1, nyari S1, masih sibuk kuliah, alasannya banyak Pak Ibu, ngajar les lah, masih kuliah lah, ada tugas kuliah lah, dan lagi lain sebagainya. Saya nggak pernah ikut datang ke pertemuan pada hari itu. Tapi gara-gara diperlihatkan bonus sama mentor saya, wah kok bisa dapat bonus 317, padahal saya gagal dapat elit gitu ya, hanya dapat nasabah 3 saja. Nah, disinilah luar biasanya mentor saya untuk mengarahkan datang ke pertemuan Pak Ibu. Jadi pertemuan itu sangat penting, seperti yang disampaikan kakak ipar saya tadi itu, pertemuan itu kunci suksesnya Pak Ibu. Sering-seringlah datang ke pertemuan, apalagi hari ini kita sudah disupport secara online ya, semasa pandemi ini mungkin Pak Ibu jarang bisa bertemu dan itu pun mungkin nggak bisa berkumpul kayak gitu ya. Di sini sudah disupport oleh 3i Lab Channel ya. Tepuk tangan dulu buat 3i Lab Channel, luar biasa. Terima kasih ya support sistemnya. Sehingga kita walaupun Pak Ibu ada di luar pulau ya, ada juga di luar negeri saya lihat tadi bisa berkumpul hari ini ya, kurang lebih 300 sampai 400 orang, luar biasa sekali ya. Nah, ini kerennya Pak Pran. Nah, itu di awal cerita singkat saya Pak Pran. Oke, terima kasih Pak Pran. Ya, baik Pak Gede ya, tadi apa namanya, meskipun di awalnya profesinya seorang PNS guru SD, tetapi apa namanya, melihat peluang bisnis ini dan tidak berkecil hati meskipun tidak elit di awal ya, tetap maju jalan. Ya. Karena kan ada mungkin bisa langsung elit, ada yang tidak juga ya. Dan mungkin Pak Gede waktu awal mendapatkan rekrut 3 orang juga tidak berpikir, tidak membayangkan sampai di posisi growth agency seperti sekarang ya, pasti apa namanya, bertahap juga gitu. Nah, kalau saya boleh bertanya Pak Gede, kenapa Pak Gede tidak memutuskan hanya jadi nasabah saja? Kenapa Pak Gede memutuskan untuk fokus jalankan bisnisnya? Apa yang menjadi alasannya Pak Gede? Oke, baiklah, terima kasih Pak Frans. Pas kali ini pertanyaannya, karena dulu di bulan kedua selanjutnya
Saya sudah mulai pede nih, bulan pertama itu sudah mulai pede karena sudah dapat bonus yang melebihi ekspektasi. Karena ada sedikit lemparan nasabah ya dapat. Kemudian di bulan kedua saya presentasi lagi ya, saya sudah semangat, sudah pede, presentasi, pokoknya sudah pede nih presentasi sendiri di bulan kedua. Tapi nyatanya teman SD saya, teman di desa, teman kuliah, sebagian besar nolak lagi Pak Ibu. Saya presentasi kurang lebih 30-an orang itu waktu itu di bulan kedua ya. Nah, di situ saya mulai down lagi Pak Ibu ya. Belum nyampe di akhir bulan saya mulai down kembali. Saya sempat berpikir itu, aduh mungkin saya nggak cocok nih menjalankan bisnis ini. Semua teman saya nolak gitu kan. Yang masih hanya 3 orang yang kemarin itu aja Pak Ibu ya, hanya 3 orang yang kemarin saja yang tetap bayar premi ya. Selain itu semua daftar nama yang disuruh nulis oleh mentor saya semua nolak ya, bahkan sempat diusir lah seperti itu dan lain sebagainya, sempat diejek juga, dibilang pokoknya jelek lah kata-katanya gitu kan, karena saya dulu pernah gagal juga di bisnis MLM ya. Jadi teman-teman saya banyak yang nolak di bulan kedua. Waktu itu saya berniat jadi nasabah saja ya, saya ngedon, saya cuma aja di rumah saja diam. Saya sangat mau berhenti awalnya gitu ya, mau datang ke pertemuan lah dengan lain sebagainya hal, karena maklum ya saya orangnya agak introvert sedikit. Nah, tapi luar biasanya di akhir bulan kedua itu Pak Ibu, saya diperlihatkan lagi statement bonus oleh mentor saya, oleh Pak Budi Santoso. Nah, di sanalah kagetan saya lagi. Ketika saya sama sekali nggak ada closing ya, sama sekali nggak ada closing, banyak ditolak. Tapi waktu itu diperlihatkan statement bonus oleh mentor saya, itu naik menjadi 445.000 Pak Ibu. Saya kaget itu ya. Bulan lalu saya dapat bonus 317. Ini saya saya gabung gitu kan, banyak penolakan, saya nggak pernah datang ke pertemuan, kok bisa naik gitu kan. Saya mulai kaget dan saya mulai bertanya-tanya kembali. Ternyata luar biasanya mentor saya Pak Budi Santoso selalu membantu tim-tim saya Pak Ibu ya. Nah, di sini bersyukur sekali kita sudah di backup oleh mentor, leader-leader yang luar biasa serta support system. Ternyata tim saya berkembang Pak Ibu ya, dan saya pun nggak tahu berkembang itu sampai 30 orang. Saya pun nggak kenal itu ya. Saya nggak kenal itu siapa 30 orang itu, saya nggak kenal kayak gitu. Nah, di sanalah letak saya semangat kembali ya. Wah, kok bisa nih bisnis dahsyat memang nih gitu kan. Memang benar kerja sama tim ini sangat luar biasa seperti itu ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya boleh buka 3 jalur ya. Ketika leader kita nggak janji sih, memang leader saya nggak janji untuk memberikan lemparan nasabah kayak gitu kan. Tapi luar biasanya itu terjadi Pak Ibu, karena kita hanya boleh buka 3 jalur, dapat nasabah keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Kebetulan leader saya Pak Budi Santoso itu dalam waktu sebulan bisa 17 orang dapat rekrut gitu kan. Jadi kita dapat lemparan nasabah, itu yang terjadi pada saya ya. Saya sangat berterima kasih sekali dan luar biasa itu berkembang. Nah, itu yang membuat bonus saya meningkat Pak Frans. Nah, jadi saya semakin fokus jadinya ya, setelah saya melihat potensi bisnis sangat luar biasa, didukung oleh leader, mentor, sistem. Jadi harus fokus nih jalankan bisnisnya ya. Akhirnya saya satu persatu jadwal les saya hilangkan ya. Saya berhenti ngajar les, kemudian ngajar pramuka juga saya resign dari setelah tempat ngajar saya pramuka, sehingga di sore-sore hari, di malam hari itu saya fokus jadinya menjalankan bisnis Trenetox di sela-sela waktu saya di pagi hari saya jadi guru. Seperti itu Pak Frans. Oke, itu di posisi apa ketika Pak Gede mulai memutuskan untuk mengurangi job-job pekerjaan les begitu, dan masih guru SD kan waktu itu kan? Ya, masih. Di Kalau posisi apa mulai mengurangi aktivitas les-lesan tadi itu? ya, nah itu waktu bonus 400.000 itu saya sudah mulai sedikit demi sedikit ya, tidak sekaligus sih berhenti. Yang mana yang bisa kita berhenti ngajar lesnya, saya berhenti ya. Kemudian ada juga yang masih sedikit demi sedikit saya sudah mulai berhenti. Ya kalau puncaknya saya nggak ngajar les dan ngajar pramuka itu di bulan Juni pada saat saya posisi tim agensi. Waktu itu wah luar biasa nih, sudah tim agensi, artinya
sudah cukuplah menutupi kebutuhan saya ya untuk cicilan dan lain sebagainya. Wah lumayan ini sudah dapat penghasilan 1,5 juta waktu itu ya, posisi tim agensi. Wah lumayan nih gitu kan. Jadi waktu itu tepat akhir semester juga ya, bulan Juni tepat akhir semester, memang sudah berhenti ya ngajar, udah sekolah sudah libur kayak gitu ya. Jadi tepat sekali waktu itu saya panik Pak Ibu. Setelah saya memutuskan fokus berhenti, tidak lagi ngambil kerjaan sampingan ya selain di pagi hari ngajar di sekolah, akhirnya bulan depan dari 1,5 juta langsung saya naik posisi di bulan Juli itu sebagai leader agensi 3,7 juta Pak Ibu, dari 1,5 menjadi 3,7 juta. Itu karena apa? Selain jadi leader agensi, saya baru pertama kali tembus elit Pak Ibu. Bulan Juli, dari Februari ya Pak Ibu ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, di bulan ke-6 saya baru bisa tembus elit. Kalau sebelumnya nggak pernah Pak Ibu tembus elit, dapat nasabah 1, 2 kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Memang butuh di bisnis ini butuh fokus ya, butuh fokus walaupun kita tidak full time. Saya tidak full time Pak Ibu. Saya di pagi sampai siang hari saya ngajar di sekolah sebagai guru PNS. Tapi kita cukup full head Pak Ibu dan meluangkan waktu 2 sampai 4 jam saja per hari ya. Yang penting itu komitmen ya, komitmen setiap harinya 2 sampai 4 jam saja minimal ya. Apalagi Pak Ibu bisa 8 jam, apalagi bisa 24 jam. Wah, saya yakin Bapak Ibu bisa lebih cepat naik posisinya kayak gitu ya. Ya, seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Eh, Berarti tadi rata-rata di awal Pak Gede sekitar 2 jam sampai 4 jam setiap hari menjalankan bisnis 3i Network ini ya Pak Gede ya. Benar, benar. Nah, di awal-awal itu karena di sini juga masih banyak mungkin yang masih baru. Sebenarnya apa sih aktivitas kita, apa yang kita kerjakan di awal-awal itu dalam durasi 2 sampai 4 jam itu ngapain aja sih sebenarnya Pak Gede? Mungkin ada yang bertanya seperti itu nih. Ya, oke, siap ya. Sebenarnya langkah dalam menjalankan bisnis ini simpel Pak Ibu. Cuman ada 5 langkah aja sebenarnya. Ya, pertama ya saya nulis daftar nama, prospecting ya. Prospecting itu apalagi sekarang udah online. Biasanya online ada teman saya buat status ya, komen gitu kan. Dibales komennya. Nah, kemudian saya masuk ke Messenger gitu ya. Cuman prospectingnya udah ada, tulis daftar nama di daftar nama. Oh ini daftar nama baru kayak gitu kan. Atau kita misalnya beli bakso kayak gitu kan, kita ngobrol-ngobrol dengan dagang bakso ya, kita nambah daftar nama ya, prospecting ya istilahnya, tambah daftar nama. Karena modal di bisnis ini selain sikap dan impian adalah daftar nama Pak Ibu. Kalau dari segi modal uang itu sangat terjangkau ya, mungkin sangat kecil sekali ya, gara-gara sangat kecil itulah ya banyak yang cepat menyerah karena saking kecilnya ya, cuma 350.000 bayar premi setiap bulan atau 50.000 lah bayar pendaftaran. Itu yang membuat orang cepat nyerah. Coba di awal modalnya 100 juta atau 1 miliar. Kira-kira ditolak sekali 2 kali mau nyerah nggak Pak Ibu? Tentunya tidak kan? Karena modalnya sudah terlalu besar kita keluarkan. Nah, karena modal ini saking kecilnya, cuma 350.000 bayaran premi di awal, tambah 50.000, 400.000 lah di awal. Ketika ditolak sekali, 2 kali, 10 kali, banyak orang yang menyerah. Seperti itu. Ya, jadi itu Pak Ibu sangat simpel sekali bisnisnya. Yang pertama, daftar nama. Ya, saya yakin Pak Ibu di ruangan ini pasti punya ya teman, ya teman SD lah, teman SMP, SMA. Itu aja Pak Ibu tulis, ya tambah nama-nama lagi tetangga dan lain sebagainya. Selain itu buat janji. Setelah itu kita buat janji, misalnya Pak bisa nggak saya mau besok main ke rumah nah gitu kan. Kita belajar aja sharing-sharing main ke rumah gitu kan. Minta kopi lah istilahnya gitu kan. Lama nggak ketemu nih, aku main ya sana. Ya intinya buat janji. Selain itu ya presentasi pastinya ya, nggak ada cara lain ya harus presentasi Pak Ibu. Ya presentasi sekarang pun sudah bisa offline dan online Pak Ibu ya. Senang saja Pak Ibu yang belum bisa presentasi, sudah ada leader Pak Ibu yang memfasilitasi, dan sudah ada seperti sekarang. Beruntung sekali ya kita sudah disupport penuh oleh 3i Lab Channel. Tinggal Pak Ibu ajak aja undangan Pak Ibu, teman Pak Ibu untuk ikut juga di pertemuan 3i Lab Channel seperti malam hari ini. Sudah ada yang presentasi seperti tadi Pak Sandy ya, sangat luar biasa presentasinya. Terima kasih Pak Sandy atas presentasinya. Nah, Pak Ibu sudah santai, tinggal duduk, diam, dengarkan, sudah ada yang presentasi. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya ya follow up. Setelah kita presentasi ya follow up. Sekarang Pak Ibu ngajak
undangan. Ada yang punya undangan baru hari ini? Bisa angkat tangan, bisa di komen. Yang undangan baru, yang undangan baru, woi mantap ya Bu. Sri Ningsih dari Garut, wah, udah ngajak undangan baru. Nah, setelah Pak Ibu ajak undangan baru hari ini gabung untuk mendengarkan pulang bisnisnya, ya setelah itu setelah saya live channel ini ditelepon undangannya, ya tanya-tanya lah bagaimana tadi tentang gininya, yang mana menurut kamu menarik, kayak gitu kan. Nah, ya di follow up kembali, ditelepon, kemudian kalau ada pertanyaan ya boleh kita pakai tri 3 on 1 ya bersama leadernya minta bantuan sebagai leadernya untuk closing seperti itu ya. Selanjutnya setelah itu balik ke pertemuan, terus saja terakhir ke pertemuan. Hanya itu saja yang kita lakukan ya, daftar nama, presentasi, follow up, buat janji temu, presentasi, follow up aja ke pertemuan. Nanti lagi buat daftar nama, itu aja Pak. Lingkar-lingkaran itu aja yang Pak Ibu lakukan. Simpel sekali, nggak perlu langkahnya 1000 langkah kayak gitu ya. Kalau saya sebagai guru SD itu banyak langkah harus saya lalui untuk menjadi seorang PNS gitu ya. Kalau Pak Ibu simpel, 5 langkah itu saja Pak Ibu lakukan. Saya yakin Pak Ibu juga pasti bisa. Oke, itu Pak Frans. Oke, baik. Ternyata 2 jam, 4 jam satu hari, atau mungkin di awal 1 jam, 2 jam, lakukan Ya, 5 langkah sukses ya. Miliki daftar benar. nama, buat janji, presentasi bersama dengan upline, dan lakukan sesi follow up. Itu aja yang diulangi setiap harinya. Ternyata Ya, sederhana sekali ya pekerjaannya di benar, bisnis network ini. Oke, benar, benar, Pak. nah Pak Gede, mungkin kita masih ada waktu sedikit lagi. Apa yang Oke. menjadi kalau boleh kasih tips nih ya, Bapak sudah posisi GOAT agensi. Semua orang juga pengen punya penghasilan GOAT agensi 20-30 juta sebulan seperti itu. Tentu menjadi elit merekrut orang saja tidak cukup kan? Pasti Benar, benar. ada hal yang menjadi tipsnya, harus ngapain, harus gimana. Selain 5 langkah sukses, setelah kita merekrut, mungkin atau kasih gambaran bagaimana sih caranya bisa Pak Gede naik posisi GOAT agensi, dan mungkin ada proses-proses yang supaya teman-teman juga tahu nih bahwa namanya bisnis kan pasti ada prosesnya, ada jatuh Ya, bangun benar. juga. Nah, mungkin boleh diceritakan secara ringkas seperti apa sih caranya? Oke. Baiklah, terima kasih Pak Frans. Saya sebenarnya nggak tahu ya bisa jadi goal agensi ya. Saya pun bingung kok bisa gitu ya. Karena saking sederhananya Pak Ibu, saking sederhananya itu aja yang saya lakukan Pak Ibu ya. Buat daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, pertemuan, dan itu saya duplikasikan. Nah, kata kuncinya di sini adalah duplikasi Pak Ibu. Itu nggak Pak Ibu bisa lakukan sendiri. Nggak bisa sendiri kita buat daftar nama, presentasi sendiri saja, follow up sendiri, nggak bisa Pak Ibu. Pak Ibu harus duplikasikan. Ya, semakin banyak Pak Ibu bisa menduplikasikan ke tim Pak Ibu, semakin cepat Pak Ibu bisa naik peringkat. Karena di sini simpel sekali sebenarnya. Kita duplikasi 3 aja sebenarnya Pak Ibu. Ya, bagaimana caranya? Komitmen Pak Ibu dari sekarang, setiap pertemuan itu minimal ketiga jalur hadir. Ya, harus hadir dari tiga jalurnya harus hadir. Di grup A harus hadir juga, di grup B harus ada yang hadir. Gimana caranya Pak Ibu? Tiga jalurnya harus hadir. Ketika 3 jalur ini sudah hadir, menduplikasi kerjanya kita, seperti tadi, itu luar biasa sekali. Saya masih bersama kakak ipar saya ya. Kita duplikasi itu saja ya. Apa yang saya lakukan kemudian diduplikasi oleh kakak ipar saya, oleh tim-tim saya. Itu bahkan kakak iparnya lebih hebat dari saya gitu ya. Dari di awal beliau sudah elit gitu kan. Bulan kedua sudah langsung leader agensi tanpa pernah melalui tim agensi. Kalau saya tim agensi 4 bulan Pak Ibu. Leader agensi 6 bulan saya. Tapi kakak saya itu bisa 2 bulan bisa leader agensi. Artinya kalau bisa Pak Ibu, kalau bisa leadernya lebih hebat gitu kan. Tim-tim Pak Ibu ini bisa cepat menduplikasi, bisa lebih hebat. Cepat Pak Ibu akan bisa tembus posisi. Dan ini saya nggak ngerti Pak Ibu, karena saya lakukan itu terus ya. 5 langkah sukses kemudian diduplikasi, saya ajarkan edukasi intinya ya. Duplikasi itu tekniknya yang pertama, I do you what ya, I do you what. Saya melakukan ya, kasih tim kita nonton dulu, kan langsung baru ketemu baru join langsung dia disuruh presentasi, jangan Pak Ibu ya. I do you what dulu ya, saya melakukan, kamu nonton aja dulu kayak gitu ya. Nanti setelah itu we talk, kita diskusikan bagaimana presentasi tadi ya. Selanjutnya ya, kita melakukan
kemudian tim kita membantu. Ya, kita lakukan dulu mungkin setengah ya, presentasi setengah tentang mungkin paradigma kayak gitu kan, tentang membuka pola pikir dulu tentang produk, kemudian di marketing plan-nya atau di pas menjelaskan tentang perusahaan, kasih tim kita untuk presentasi. Ya, jadi ketika sudah kira-kira bisa dia presentasi semua, ya kita serahkan dia untuk you I watch sekarang. Setelah tim kita melakukan, kita tinggal nonton saja kayak gitu ya. Nah, setelah itu ya sudah freedom kita. Ketika tim-tim kita sudah grup A, grup B, grup C ini sudah ada yang menduplikasi, sudah ada yang bisa presentasi, buat daftar nama juga, semuanya sudah dilakukan sama seperti kita. Di sanalah tim kita akan berkembang. Saya nggak tahu ya kenapa bisa omset itu bertumbuh seperti itu waktu itu. Nah, tahun 2017 itu puncaknya ya. Saya nggak tahu, ini sampai kebingungan, saya harus bantu yang mana kayak gitu kan. Bahkan sempat juga di titik tertentu di akhir 2017 nggak ada yang minta bantuan juga ke saya, saking sudah otomatisnya Pak Ibu ya. Saya tinggal nonton aja, mereka tinggal komen di grup ya, mantap, luar biasa gitu aja ya. Nah, mungkin seperti itu Pak Frans ya, intinya duplikasi Pak Frans, diduplikasikan kerjanya kita itu kan, kerja sendiri aja ya, dan masukkan ke sistem. Oke, itu Pak Frans. Baik. Nah, jadi ternyata hal-hal sederhana yang diulang-ulang dan lakukan duplikasi itu efeknya membuat posisi jadi naik seperti itu ya. Jadi Ya, benar. lebih kepada efek samping dari pekerjaan sederhana yang diulang terus-menerus secara rutin, konsisten bersama dengan anggota timnya semua ya. Yes. Oke, baik. Pak Gede, nggak terasa kita udah habis nih Pak. Mungkin closing statement-nya Pak, apa yang mau disampaikan sebagai penutup buat teman-teman untuk kita akhiri sesi ini, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Fran. Ya, terakhir Bapak Ibu sebagai penutup, saya mengerti kok keadaan Bapak Ibu hari ini dalam keadaan krisis ekonomi, ya, dengan banyak mungkin beban keluarga, masalah. Saya mengerti keadaan Pak Ibu, saya memahami itu semua ya. Tapi luar biasanya Pak Ibu, di sini Pak Ibu harus tetap yakin dengan impian Pak Ibu dan leader Pak Ibu, serta kita harus yakin juga dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, perusahaan yang sangat luar biasa, legalitas yang kuat, gak usah diragukan lagi Pak Ibu. Ya, tinggal kita saja sekarang, yakini diri kita sendiri ya. Mari kita berjuang bersama-sama, bersama leader Pak Ibu, kita akan sering rangkul, Pak Ibu tenang saja, dan Pak Ibu tidak akan berjuang sendiri Pak Ibu ya. Dan itu pun Pak Ibu harus berjuang bukan untuk siapa, bukan untuk apa maksudnya, bukan untuk apa, tapi untuk siapa ya, untuk siapa Pak Ibu berjuang ya. Lihat Pak Ibu, keluarga Bapak Ibu, anak Pak Ibu, istri, suami, pasangan ya, untuk orang tua ya. Mungkin mereka sudah merindukan kebahagiaan, merindukan untuk sebuah perubahan seperti itu Pak Ibu. Mari kita berjuang bersama-sama. Kemudian apalagi sudah disupport oleh sistem 3i Channel, saya yakin Pak Ibu bisa Pak Ibu. Nah, Henry Ford berkata Pak Ibu, orang sukses dan gagal itu sama-sama punya waktu 24 jam. Ya, 24 jam sehari. Tapi yang membedakan itu adalah cara menggunakan waktu tersebut Pak Ibu. Ya. Jadi ketika saya bisa Pak Ibu dengan latar belakang seorang guru SD dengan begitu kesibukan, saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa Pak Ibu. Oke, salam sukses buat kita semua. Pasti Kron. Terima kasih Pak Pras. Dahsyat, terima kasih Pak Gede. Kita berikan aplaus dulu yang meriah teman-teman semuanya untuk Pak Gede Gunaharta ya. Oke.